Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada semuanya yang telah ikut mendoakan. Jazakumullah khairal jazak. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap matan Bidayatil Hidayah. Alhamdulillah sudah di halaman 60. Sebelumnya kita membahas tentang adab masuk masjid, di antaranya doa sesudah salat 2 rakaat fajar. Kita lanjutkan, qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Allahumma ma kasura anhu ra'yi. Ya Allah, ma kasura anhu ra'yi. Bermula apapun yang terbatas darinya oleh akalku. Ay ajaza anhu aqli. Jadi kasura beliau artikan dengan ajaza, ra'yi dengan akli. Jadi artinya ma kasura, bermula apapun yang lemah darinya oleh ra'yi, oleh akalku. Wa dha'ufa anhu amali, dan lemah darinya sesuatu oleh amalku, ay kasbi, usahaku. Walam tablughu niyati wa umniyati, dan tidak sampai akannya sesuatu, tasilhu, tidak sampai akannya sesuatu oleh niyati, niatku, wa umniyati, harapanku. Ya Allah, apapun yang aku pengen melakukannya kadang enggak kecapai karena terbatasnya usaha, terbatasnya akal. Wa fil jami' badlu hadzal akhir walam tablughu mas'alati. Dan sabit dalam kitab Jami' Saghir itu badlu hadzal akhir, itu ganti ini yang akhir. Ini yang akhir, walam tablughu niyati, diganti dengan lam tablughu mas'alati, tidak sampai akannya oleh permintaanku. Nah, kita lihat matan-matan. Allahumma ma kasura anhu ra'yi wa dha'ufa anhu amali walam tablughu niyati wa umniyati min khairin, dari kebaikan. Wa'adtahu ahadan, yang telah engkau janjikan akannya kebaikan akan seseorang min ibadika, dari hambamu ya Allah. Au khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik, atau dari kebaikan yang bermula engkau itu yang akan memberikannya kebaikan kepada seseorang dari makhlukmu. Fa inni arghabu ilaika, maka sesungguhnya aku ya Allah arghabu, aku kepengen, aku berharap kepadamu. Aku berharap kepadamu untuk mendapatkan kebaikan itu. Arghabu ilaika ay atawajjahu ilaika, artinya aku berhadap, aku menghadap kepada engkau ya Allah. Atlubu minka, dan aku minta dari engkau, fihi, padanya kebaikan. Maksud padanya kebaikan ay fi husulihi minkali, pada hasilnya kebaikan dari engkau untukku ya Allah. Wa as'aluka iyyahu, dan aku minta kepada engkau ya Allah akannya kebaikan. Syekh Nawawi mengartikan wa as'aluka iyyahu ziyadatan ala zalik. Beliau menambah ziyadah, aku meminta kepada engkau akannya kebaikan. Artinya akan tambahan di atasnya kebaikan. Karena kebaikan Allah memang sangat banyak. Kita meminta terus berarti meminta tambahan. Nah, fa inna rahmataka la nihayata li sa'atiha. Kenapa dalam doa kita meminta kepada Allah, meminta tambahan rahmat, tambahan kebaikan? Fa inna rahmataka, karena sesungguhnya rahmatmu ya Allah, la nihayata li sa'atiha, tidak ada penghabisan, tidak ada puncak bagi keluasannya, tidak ada batas bagi luasnya. Rahmat Allah benar-benar sangat luas sekali. Ya, tanpa batas. Kama afadahul Azizi, sebagaimana menjelaskan akannya oleh Syekh Azizi. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan pemilik alam semesta. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhallin wala mudillin.
harban li'a'daik, silman li'auliyaik. Ya, matannya. Allahumma ja'alna hadin. Ya Allah, jadikan olehmu akan kami hadin, akan yang bisa menunjuki, membimbing orang lain. Dallinal khalqa ala ma yusiluhum ilal haq. Yang bisa menunjukkan makhluk kepada sesuatu, yang bisa menyampaikan ya sesuatu akan mereka kepada kebenaran. Kita minta kepada Allah, Allah menjadikan kita seorang yang hadin, yang bisa membimbing orang lain. Muhtadin, lagi yang menerima petunjuk, terpetunjuk dan bisa menunjuki orang lain. Ya, muhtadin terpetunjuk, mutawaaf, ihtada. Ya. Hadahullah fahtada. Orang itu dibimbing oleh Allah maka terbimbing. Muhtadin, jadikan olehmu akan kami akan orang yang terbimbing ya Allah, ila isobati sawab, untuk menemukan kebenaran, qaulan wa amalan, baik perkataan dan amal. Ghaira dhallin, lagi yang tidak menyesatkan. Ya, ini dhallin bukan menyesatkan, lagi yang tidak sesat. Ghaira dhallin, tidak sesat, anil haq, tidak sesat dari kebenaran. Karena arti-arti tersesat itu melenceng dari kebenaran. Jadi kita minta supaya jangan jadi orang yang sesat, orang yang melenceng dari kebenaran. Wala mudillin, tidak pula menyesatkan orang lain. Mudillin berarti dari adalla, muta'adi. Wala mudillina ahadan min khalqik, tidak pula orang yang menyesatkan seorang pun dari makhluk. Harban li'a'daik, karena memerangi bagi musuh-musuhmu. Jadi yang kita hafal ini doa dalam matannya aja. Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikan kami orang yang memberi petunjuk dan orang yang bertunjuk, orang yang tidak sesat, tidak menyesatkan. Hirban atau harban, karena untuk memerangi musuh-musuhmu. Jadi kita meminta supaya dibimbing oleh Allah tidak sesat, tujuannya untuk memerangi musuh Allah. Nah, itu maksudnya. Harban li'adaik, karena akan memusuhi musuh-musuhmu. Silman li'auliyaik, karena mendamaikan bagi wali-walimu ya Allah, mendamaikan, membela. Silman kita baca bikasrin fasukun, sil. Sulhan, karena untuk mendamai, menjaga bagi wali-walimu ya Allah. Wafil jami' takdimu hadza ala ma qablah. Dalam kitab Jami'us Shaghir itu takdimu hadza, terdahulunya ini di atas ma qablah. Nah, jadi duluan apa maksudnya? Duluan silman li auliyaik wa harban li a'daik ya. Duluan silman li auliyaik daripada harban li a'daik. Nuhibbu bihubbika, kami akan mencintai dengan sebab cintamu ya Allah. Bisababi hubbina laka, kami akan mencintai dengan sebab cintamu akan manusia. Dengan sebab cintanya kami bagi engkau ya Allah, kami akan mencintai manusia. Wa fil ihya badalu hadhil kalimah man ata'aka min khalqik. Ini banyak beliau membawakan ibarat-ibarat yang berbeda karena doa. Dan dalam kitab Ihya itu badalu hadhil kalimah, pengganti ini kalimat man ata'aka min khalqik. Bukan nuhibbu bihubbikan nas, bukan annas. Dalam Ihya bukan annas, tapi man ata'aka min khalqik. Kami akan mencintai dengan sebab cintamu akan orang-orang yang taat ia kepadamu dari makhlukmu. Kalau di sini manusia, berarti manusia yang dimaksud di sini manusia yang taat kepadamu ya Allah. Fafil jami' badluha ayatan man ahabbaka. Dalam kitab Jami'us Shaghir juga gantinya kalimat pula man ahabbaka. Dalam Jami'us Shaghir bukan nas, bukan man ata'aka, tapi man ahabbaka. Nuhibbu bihubbika man ahabbaka, di sana tertulis. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafak. Dan akan kami musuhi dengan sebab permusuhan engkau. Dan akan kami musuhi dengan sebab memusuhimu. Bisa babiha, dengan sebabnya memusuhimu. Man khalafaka, akan orang-orang menentang ya akan engkau ya Allah. Tunazi'uhu. Jadi
Ini apaan? Tunazi'uhu. Nu'adi bi'adawatika. Kami musuhi dengan sebab memusuhimu. Kan orang-orang yang menyalahi ya akan engkau. Tunazi'uhu. Oh. Tanaza'ahu nu'adi wa adawatuk. Man khalafak ini. Bermula man khalafak itu mutanazo akannya. Rebutan akannya oleh nu'adi dan oleh adawah. Jadi maksudnya begini. Wa nu'adi, kami musuhi dengan sebab memusuhimu. Akan siapa kami musuhi? Akan man. Kemudian berarti man ini jadi maf'ul nu'adi. Di sisi yang lain adawah masdar. Kami musuhi dengan sebab memusuhinya engkau. Siapa yang engkau musuhi? Man khalaq. Man khalafak, akan orang-orang yang menyalahi akan engkau. Jadi man ini diminta oleh nu'adi jadi maf'ulnya, diminta oleh adawah juga jadi maf'ulnya. Makanya beliau menyatakan tanaza'ahu nu'adi wa adawatuk. Rebutan akannya man khalafak oleh nu'adi dan oleh adawah. Min khalqika, dari makhlukmu ya Allah. Wa hadhil kalimah lam tuzkar fil jami'. Bermula ini kalimat itu tidak disebutkan akan dianya ini kalimat dalam kitab jami'. Allahumma hadad du'a. Ini hada, ya Allah, inilah doa. Allahumma hadad du'a, ya Allah, inilah doa. Ay ma amkanana minhu. Ma yang memungkinkan ianya ma akan kami darinya doa. Kat atainahu bihi, sungguh telah kami datangkan dengannya. Inilah doa yang mungkin kami ucapkan. Ma yang memungkinkan ia akan kami darinya doa, sungguh telah kami datangkan dengannya doa. Wa alaikal ijabah, dan kepadamu ya wa alaika, dan sabit di atasmu itu mengabulkannya. Engkaulah yang mengabulkan ya Allah. Kami hamba hanya berdoa. Wa alaikal ijabah. Ini kita tidak mengartikan wajib. Wa alaika, dan sabit kepada engkau ya Allah itu pengabulannya. Kami berdoa, engkau mengabulkan. Engkau mengabulkan doa tidak wajib. Fadlan minka, sebagai karunia daripada engkau. Tidak wajib Allah mengabulkan. Nah, tapi Allah dengan maha rahmannya Allah mengabulkan doa hamba. Idza la yajibu 'ala Allah ta'ala syai', karena tidak wajib kepada Allah Ta'ala oleh sesuatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadad du'a wa alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa alaikat tuklan. Bermula ini itulah kesungguhan. Bidhammil jim, juhdu dengan dhammah jim, taqah. Wa hadzal juhdu, dan ini adalah seluruh taqah, seluruh kemampuan. Doa sudah kita panjatkan panjang lebar, kita adukan kepada Allah, inilah yang kita mampu. Wa alaikat tuklan, kepada engkau itu menyerah diri ya Allah. Bidhammit ta, tuklan, al-i'timad, arti tuklan i'timad. Wa alaikal i'timad, dan kepada engkau itu berpegang, hamba berpegang kepada engkau. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semuanya milik Allah, dan sesungguhnya kita kepada Allah itu kembali semuanya. Bil mauti, dengan sebab mati, begitu mati kembali kepada Allah. Bil mauti summal ba'si, dengan kematian kemudian dibangkitkan, kemudian bertemu Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allahumma dzal hablis syadid, ya Allah, dzal hablis syadid. Ya Allah, wahai yang mempunyai tali yang kokoh. Al-hablu bimuwahadah. Jadi al-hablu bimuwahadah. Hablu kita baca dengan titik satu, habl. Al-murad bihun al-Qur'an awiddin. Bermula yang dimaksud dengannya hablun di sini itu Quran atau agama. Jadi Allahumma dzal habli syadid. Ya Allah yang mempunyai Quran, yang mempunyai agama yang kokoh. Summa syiddatu fid din hiya tsabat wal istiqamah. Kemudian bermula syiddah, kuat dalam agama, itu artinya as-sabat, teguh dan istiqamah. Syadid, syadid berarti syiddah. Apa arti syiddah? Syiddah artinya teguh.
istiqomah, kokoh. Waruya al-hail bimusannah tahtiyah. Diriwayatkan orang akan al-hail pakai iya. Kalau di sini hablon, ada juga riwayat hail dengan musannatin tahtiyah dengan titik 2 di bawah. Bimaknal quwah, ada juga dal hailil syadid, wahai yang punya kekuatan yang dahsyat. Kama afadahul azizi, sebagaimana menjelaskan akannya oleh Syekh itu. Allahumma dal hablis syadid wal amrir rasyid. Wahai Allah yang mempunyai urusan yang rasyid, yang terpetunjuk. Urusan yang benar. Urusan Allah selalu benar. Ar-rasyid al-muwafiq li ghayatis shawab. Perkara yang rasyid artinya muwafiq, yang sepakat ia bagi ghayatis shawab, bagi puncak kebenaran. Nah, jadi rasyid itu benar-benar. Sangat benar sekali ya. Allahumma dal hablis syadid wal amrir rasyid. As'alukal amna yaumal wa'id. Aku minta kepada engkau ya Allah akan keamanan pada hari wa'id, hari kiamat. Kita minta keamanan minal faz'il akbar, daripada kegundahan yang besar, wal ahwal, dan daripada segala kekacauan. Ahwal itu hal-hal yang mengerikan di hari kiamat ya. Kita minta keamanan min faz'il akbar, daripada kengerian yang besar ketika tiupan sangkakala. Nah, yaumal wa'id, pada hari wa'id, ay yaumat tahdid, pada hari ancaman, bahwa yaumul qiyamah yaitu hari kiamat. Kita minta diberikan keamanan pada hari kiamat. As'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud. Aku minta kepadamu ya Allah jannah, sorga. Ini berarti kita minta kepada amna. Kita minta akan sorga yaumal khulud, pada hari keabadian. Keabadian di sini yaitu khulud di ahlil jannah fil jannah wa ahlin nar fin nar. Pada hari kekalnya penduduk sorga dalam sorga, penduduk neraka dalam neraka. Ma'al muqarrabin asyuhud, bersama orang-orang yang muqarrabin, yang didekatkan dengan Allah. Asyuhud, lagi yang mereka melihat kepada Tuhan mereka. Asyuhud an-nadhirina li rabbihim, orang-orang yang melihat kepada Tuhan. Ar-ruka'i sujud, yang rukuk lagi sujud. Maksudnya yang banyak rukuk dan sujud. Ail muksirina lis-shalah dzatir rukuk was sujud fid dunya. Artinya orang-orang yang banyak melakukan salat yang ada rukuk dan sujud di dunia. Itu arti ruka'i sujud, orang yang banyak rukuk dan sujud di dunia. Al-mufina laka bil uhud, yang melaksanakan oleh mereka bagimu dengan janji. Orang-orang yang selalu melaksanakan janjinya. Al-mufina laka bil uhud, orang-orang yang mereka melaksanakan bagimu dengan janji. Bima ahadu, dengan apapun yang telah mereka janjikan. Allah alaih, bima ahadullah alaih, dengan apapun yang telah mereka janjikan akan Allah di atasnya. Jadi mereka melaksanakan janji, enggak pernah bohong. Innaka rahimun wadud. Kenapa semuanya kita minta kepada engkau ya Allah? Innaka rahim, karena engkau itu maha penyayang. Mausufun bikamalil ihsan, artinya engkau itu disifati dengan kesempurnaan ihsan. Lidaqaiqin ni'am, bagi sedetil-detil nikmat. Wadud itu sangat pencinta. Syadidul hubbi liman walak, engkau itu wadud, sangat mencintai. Syadidul hubbi liman walaka, bagi orang-orang yang mencintai akan engkau. Wa innaka taf'alu ma turid, dan sesungguhnya engkau ya Allah taf'alu ma turid, engkau bebas melakukan apapun yang engkau kepengen. Subhana man ta'attafa. Apa arti ta'attafa? Ittasafa, maha suci man, maha suci Allah. Ittasafa, yang bersifat ia bil izzi, dengan kemuliaan. Bi an yaghliba kulla syai', dengan bahwa mengalahkan ia akan segala. Izzi, mulia, perkasa, bisa mengalahkan segala sesuatu. Subhana man ta'attafa bil izzi, maha suci zat yang bersifat ia bil izzi, dengan kemuliaan. Yughliba kulla syai', mengalahkan segala sesuatu. Wala yughalibuhu syai', tidak ada yang mampu mengalahkan akannya oleh sesuatu. Wa qala bih, arti qala ghalaba bih, bukan qala yaqulu di sini. Wa qala ghalaba bih, dan menang ianya Allah bihi, dengannya kemuliaan. Kulla azizin, akan
seluruh orang yang mulia. Subhana man labisal majida, Maha suci Allah yang bersifat ia akan majida, kemuliaan. Ai alladzi ittasafa bil azamati wal kibriya. Jadi labisa ini maksudnya ittasafa. Maha suci Allah labisal majida, ai alladzi ittasafa, yang bersifat ianya Allah bil azamah wal kibriya, dengan keagungan dan kebesaran. Wa takarrama bihi, dan menjadi mulia ianya Allah bihi, dengannya kemuliaan. Ai tafaddala wa an'ama bihi, memberi karunia ianya Allah, memberi nikmat ianya Allah bihi, dengannya kemuliaannya, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Subhana man la yanbaghi tasbih, Maha suci Allah yang tidak sepantaslah oleh tasbih, illa lahu, kecuali baginya Allah. Apa arti tasbih? Ai tanzihul mutlak, penyucian secara mutlak itu hanya layak kepada Allah. Karena Allah lah yang bersih dari kekurangan. Ya, illa lahu, kecuali baginya Allah, ai li jalalihil muqaddas, bagi keagungan Allah yang suci. Subhanadzil fadli, Maha suci Allah yang mempunyai karunia, ai ziyadati fil ata. Jadi fadli itu az-ziyadah fil ata, lebih dalam memberi. Allah suka lebih dalam memberi. Subhanadzil fadli wan ni'am, Maha suci Dzil fadli, yang mempunyai karunia yang besar, yang mempunyai banyak nikmat. Ni'am jam'u ni'matin bima'nal in'am. Jadi di sini nikmat, ni'am jamak, mufradnya nikmat, artinya in'am, artinya masdar. Subhanadzil fadli, Maha suci Allah dzil fadli, yang mempunyai karunia yang besar, banyak dalam memberi. Wal in'am, seolah-olah seperti itu. Maha suci Allah yang mempunyai sifat in'am, pemberi nikmat. Subhanadzil jud, Maha suci Allah yang sangat dermawan. Zil jud, yang mempunyai jud, atta, pemberian. Wa fil ihya, dalam kitab ihya, dzil izzah, yang mempunyai kemuliaan. Wa fil jami', dalam kitab jami'us saghir, dzil majdi, yang mempunyai kemuliaan juga. Dzil majdi ay syaraf wal karami. Subhanadzil judi wal karam tafaddul. Jadi Allah memberikan itu bukan kewajiban. Karam itu artinya tafaddul, cuma-cuma dalam memberi, min ghairi su'alin, dari tanpa permintaan. Allahu akbar. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih, Maha suci alladzi, yang menghitung ia akan segala sesuatu dengan ilmunya. Allahumma ja'alli nuran, ini sudah pernah doa ini kita baca dalam Ihya, dalam bab doa nur. Karena kitab ini juga kita Imam Ghazali. Allahumma ja'alli nura, ya Allah jadikan olehmu bagiku akan nur, fi qalbi, dalam hatiku, wa nuran fi qabri, dan akan nur dalam kuburku, wa nuran fi sam'i, akan nur dalam kupingku, pendengaranku, wa nuran fi basari, akan nur dalam penglihatanku, wa nuran fi sya'ri, akan nur dalam rambutku, wa nuran fi basyari, akan nur dalam kulitku, wa nuran fi lahmi, dan akan nur dalam dagingku, wa nuran fi dami, nur dalam darahku, wa nuran fi idami, nur dalam tulang belulangku, wa nuran min baini yadayya, nur di hadapanku, yas'a amami, yang akan berjalan ia di depanku, wa nuran min khalfi, dan nur dari belakangku, ay warai, belakang, wa nuran an yamini, nur dari kananku, wa nuran an shimali, nur dari kiriku. Kita minta kita dijadikan nur, ya, semua nur, seluruh badan. Wa nuran min fauqi, nur dari atasku, wa nuran min tahti, nur dari bawahku. Allahumma zidni nuran, ya Allah tambahkan olehmu akan aku akan cahaya. Wa atini nuran, berikan olehmu kepadaku akan cahaya. A'dhama nurin, akan yang besar cahaya. Wa ja'alli, jadikan olehmu bagiku, bijar ya'il mutakalim, dengan jar ya mutakalim, maksudnya li ini ya mutakalim. Wa ja'alli, jadikan olehmu bagiku, nuran, akan nur, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya, haza min atfil am alal khas. Waj'alli nuran, jadikan olehmu bagiku akan nur. Jadi artinya nur semua, seluruh tubuh. Hadza min ataf am, ini ataf am di atas khas. Tadi secara khusus tangan,
kaki, darah semuanya. Kemudian terakhir secara umum, nur secara umum. Nah, hadza min atfil am 'alal khas. Ini bahagian dari ataf am di atas khas. Ai ij'al li nuran syafilan lil anwaris sabiqah. Jadikan olehmu bagiku ya Allah akan nur yang lengkap bagi nur-nur terdahulu. Wali ghairiha dan bagi lain-lainnya nur terdahulu. Qala al-Qurtubi, berkatalah oleh Qurtubi, apa kata Qurtubi? Wattaqi fi makna nur annahu mudhhirun lima yunsabu ilaih. Bermula tahqiq pada makna nur itu bahwa sungguhnya nur itu mudhhir. Itu yang mendahirkan bagi ma yang dinisbatkan akan dianya nur kepadanya ma. Apa arti nur di sini? Menurut Syekh Qurtubi, arti nur di sini yaitu mendahirkan bagi apa yang dia dinisbah kepadanya. Maksudnya, ketika kita minta ya Allah jadikan tanganku nur tadi ya. Kanan nur, kiri nur, atas nur, bawah nur. Berarti yang menerangi bagi atas, menerangi bawah, menerangi kanan, menerangi kiri. Itu maksudnya mendahirkan bagi ma yang dinisbahkan akan janu kepadanya ma. Jadi artinya berbeda dengan berbeda nisbat. Bahwa yakhtalifu bihasabih. Maka dianya nur itu akan berbeda ia dengan sekira-kiranya nisbat. Fanurus sam'i mudhirun lil masmu'at. Maka bermula nur pendengaran itu menerangkan ia bagi segala yang didengar. Kita minta tadi Allahumma ja'al fi sam'i nura. Ya Allah jadikanlah nur pada pendengaranku. Artinya kita meminta supaya pendengaran kita terang, bisa mendengarkan segala yang bisa didengar. Wa nurul basari kasyifun lil mubsirat. Dan bermula nur basar itu kasyifun, itu membuka bagi segala yang bisa dilihat tentunya. Jadi beda nisbatnya. Jadi nur mata beda artinya, nur kuping dan seterusnya. Wa nurul qalbi kasyifun anil maklumah. Cahaya hati beda lagi artinya. Wa nurul qalbi kasyifun. Bermula cahaya hati itu kasyifun bisa membuka ia dari segala pengetahuan. Wa nurul jawarih ma yabudu 'alaiha min a'malit ta'ah. Dan bermula cahaya anggota badan itu ma yang tampak di atasnya anggota badan min a'malit ta'ah dari segala macam ketaatan. Astagfirullah. Wa qala an-Nawawi naqlan 'anil ulama. Berkatalah oleh Imam Nawawi, beliau mengambil dari ucapan para ulama. Apa kata Imam Nawawi? Talabun nur fi a'dha'ihi wa jismihi wa tasarrufatihi wa taqallubatihi wa halalatihi wa jublatihi fi jihatihi siti hatta la yazigha syai'un minha anhu intaha. Apa kata Imam Nawawi? Talaban nura fi a'dha'ihi, meminta ianya seseorang akan cahaya dalam anggota badannya, dalam tubuhnya, dalam segala kegiatannya, wa taqallubatihi dalam segala bolak-baliknya, wa halalatihi dalam segala diamnya, wa jumlatihi dan dalam seluruh badannya, fi jihatihi sit dalam seluruh arahnya yang 6, hatta la yazigha hingga tidak melenceng lah oleh sesuatu darinya anggota badan tadi, anhu darinya. Nah, jadi menurut Imam Nawawi ketika seseorang meminta nur, membacakan doa tadi sebagaimana doa Rasulullah, talaban nura meminta ia akan nur dalam anggota badannya, tubuhnya, tasarufat segala kegiatannya, bolak-baliknya, diamnya, dalam jumlah tubuhnya dalam seluruh arah, fi jihati siti dalam arahnya yang 6, kanan, kiri, atas, bawah, tadi, depan, belakang, hatta la yadhigha hingga tidak melencenglah oleh sesuatu darinya tubuh, anhu darinya nur, ya, atau darinya kebenaran. Intaha, berakhir ianya ucapan Syekh Nawawi. Wa hadha du'a'u muwafiqun lima fil ihya min ghairi ziyadah wala naqsin. Bermula ini doa itu sesuai bagi apa yang ada dalam kitab Ihya, min ghairi ziyadah, dari ketiadaan tambahan, ketiadaan pengurangan. Wa mukhalifun lima fil jami', dan ini doa berbeda bagi apa yang ada dalam kitab Jami'. Nah, ini sampai titik dulu. Nanti
Fa iza faragta minad du'a fala tastaghil ila waqtil fardhi illa bi fikrin aw tasbihin aw qiraati Qur'anin. Bila engkau telah selesai dari berdoa, maka tidaklah engkau menyibukkan diri hingga waktu salat fardu, melainkan dengan berpikir, bertasbih atau baca Quran. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Agak panjang bab ini, 3 kali baca belum selesai. Wallahu a'lam. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.